Suara saya masuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasulullahu bil huda dinil haq lidnal dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini ya. Bulan bukan hanya untuk kita menahan lapar, tapi bulan untuk memperbaiki diri, termasuk memperbaiki cara kita bermuamalah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita bukan hanya untuk ibadah ritual saja, tapi juga bagaimana mengatur harta dengan penuh keberkahan. Sahabat Bisaros sekalian, selamat datang sekali lagi saya ucapkan di acara Ngabuburit Ramadan Planner. Yang insya Allah hari ini masih seputar tema fikih riba dan utang piutang dan spesifik khusus membahas doman ya hari ini. Eh, Topik fikih riba utang piutang ini biasanya mungkin bagi sebagian orang mungkin terdengar berat, tapi justru karena berat maka biasanya topik-topik seperti ini sering sering dihindari gitu ya. Padahal faktanya banyak sekali rumah tangga yang hancur karena tidak mengetahui soal utang piutang. Banyak bisnis tumbuh cepat tapi tidak berkah. Dan banyak yang ingin hijrah tapi bingung mulai dari mana. Dan sore ini, insya Allah kita ingin belajar bukan untuk menghakimi tapi untuk memahami. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri bersama gurunda kita, kita awali kajian atau majelis ilmu ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah seperti biasa saya ingin dulu menyapa-nyapa tapi saya ingat nih pengen tanya kepada sahabat Bisaroh sekalian yang hadir di Zoom ini, coba reaksinya ya. Siapa di sini yang pernah bingung gitu ya soal dulu sebelum belajar di sini, bingung soal akad utang piutang, mana riba gitu ya, mana yang bukan, pernah ragu apakah transaksi yang kita jalan ini sudah syar'i atau belum, atau ingin memastikan bisnis ini bersih dari riba, coba mana reaksinya di sini yang seperti itu. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Waris Yadin, keren. Nah, ada lagi? Mas Sabri, Alhamdulillah. Masya Allah. Ada Rizka dari Medan, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, ternyata memang betul ini urgensinya kita untuk belajar ya. Berarti kita memang butuh ilmu tentang ini. Karena riba bukan cuman sekedar soal bunga bank, tapi ini soal keberkahan hidup ya. Soal doa yang diangkat atau tidak. Dan hari ini kita tidak ingin hanya tahu, tapi kita ingin paham dengan benar. Masya Allah, Alhamdulillah ya luar biasa. Baik, di sini sudah ada 52 yang tergabung di meeting Zoom. Masya Allah. Coba saya ingin sedikit testimoni 3 hari belajar dan yang buka kamera di sini ada Pak siapa ini Pak Pristian Hijrah Gadget. Ini namanya Pak Pristian apa bukan? Coba kita buka mic-nya Pak. Nggih, Kang Rangga Pristian Oh, oke. dari Pak Purworejo, Pristian ya. Jawa Tengah. Ya, Siap, Masya Allah. Dari Purwokerto, betul ya Pak ya? Purworejo. Purworejo, maaf, salah baca. Purworejo.
Coba Pak, gimana selama 3 hari ini? Ilmunya betul-betul bermanfaat atau seperti apa? Enggak. Ya, Alhamdulillah Mas Rangga. Saya Oke. termasuk alumni Daulah kemarin ya, Daurah Oh, Fikih Muamalah. Jadi hmm. ini melanjutkan materi kemarin dan memperkuat apa yang sudah selama ini kita pahami. Karena memang bisnis saya juga bidangnya memang spesifik di jual beli gadget atau barang lain dengan akad cicilan. Jadi Wuih, materi yang kemarin disampaikan itu relate banget ya dengan apa yang sedang dijalankan. siap, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Berarti sangat cocok dan relate ya dengan bisnisnya yang sedang dijalankan saat ini. Semoga semakin berkah, Mas Christian. Amin. Hijrah Gadget ya nama nama bisnisnya ya. Nggih, nggih. Oke, kapan gadgetnya dihijrahin ke Bandung gitu ya? iPhone 17 Pro Max gitu. Sudah ada kayaknya kemarin. Hijrah gitu dari Purworejo ke rumah saya gitu, gimana caranya tuh supaya ada iPhone 17 Pro Max di sini. Baik, terima kasih Mas Pristian ya. Panggilannya Mas Pristian ya, Mas Iya. Pristian. Siap. Oke, ini Nggih. ada Ibu Waode izin sambil praktek, Masya Allah. Ini praktek muamalah atau praktek apa ya? Siap, Bu Dokter. Semoga lancar prakteknya, Bu Dokter. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga berkah dan senantiasa tidak hanya praktek dari sisi kedokteran, tapi praktek muamalah yang sesuai syariah yang sudah dipelajari dari Bisyarah ya. Karena Ibu Dokter Waude ini juga rajin mengikuti agenda-agenda yang diadakan oleh Bisyarah. Terima kasih. Ditunggu Ibu Waude, Pak Pristian untuk nanti ketemu lagi bersama saya nanti insya Allah di acara workshop franchise syariah ataupun di sekolah pengelola syirkah. Nah, ini nanti spesifik belajar tentang gimana caranya menjadi pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan menjalankan sesuai dengan syariah. Insya Allah. Baik. Siap hadir. Nah, baik. Saya mengingatkan juga kepada para peserta yang hadir pada sore hari ini, ya, untuk senantiasa mengikuti adab-adab bermajelis, gitu ya. Kalaupun ada yang sedang bekerja sambil masak, sambil beres-beres dan lain segala macamnya, kalaupun nanti open cam, hati-hati untuk senantiasa menutup auratnya ya. Eh, atau tiba-tiba kepencet gitu, maka senantiasa mengenakan pakaian yang menutup aurat syar'i gitu ya. Baik. Dan juga saya mengingatkan kepada para peserta untuk senantiasa mencatat ya. Dan kalaupun ada pertanyaan, insya Allah nanti rekamannya juga akan bisa dinikmati kembali gitu ya. Akan diberikan link rekamannya selama pertemuan di Ngabuburit Ramadan Planner ini gitu. Dan bagi yang ada keresahan pertanyaan-pertanyaan seputar muamalah atau seputar fikih-fikih kontemporer gitu ya, bisa saja nanti masuk ke websitenya Gurunda kita www.fisilmi-kafah.com gitu, dan kemudian bisa nyari gitu ya dengan kata kunci permasalahannya, misalkan terkait dengan bagaimana cara atau hukum yang syar'i untuk apa namanya tuh suatu rohan atau penjaminan atau transaksi transaksi riba atau terkait apa misalnya hutang piutang, terkait ijaroh, dain, terkait apa lagi, oh, pokoknya seputar fikih baik itu muamalah ataupun fikih-fikih yang lain boleh ditanyakan. Nanti kata kuncinya biasanya kalau saya nyari itu permasalahannya spasi Sidik Al-Jawi. Nah, itu pasti muncul tuh apa namanya tuh tulisan-tulisan yang sudah dibuat oleh guru kita. Gitu ya. Jadi nggak usah ragu kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan di forum ini. Insya Allah biasanya guru sudah membuat catatan-catatan itu juga berdasarkan pertanyaan-pertanyaan karena dari tahun 2000 berapa tadi ya 2010 atau 2011 2012 beliau udah rajin mencatat dan mendokumentasikan
soal jawabnya ya, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah Guruna sudah hadir on cam. Eh, kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menerima ilmu dari Guruna kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makanya dari itu kami persilakan kepada Ustadz Siddiq Al-Jawi untuk memaparkan materi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, peserta ngabuburit dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali kajian kita fikih riba dan utang piutang. Judulnya pada sore hari ini adalah hukum doman ya. Doman atau istilah lainnya adalah kafalah. Nah, doman itu apa? Nah, ini saya ingin memberikan ilustrasi doman ya, ilustrasi doman. Jadi kalau doman itu dalam judul materi kita itu adalah penanggungan utang ya. Nah, penanggungan utang. Nah, sebagai contoh misalnya ada orang yang meninggal dunia. Nah, misalnya itu orang tua kita. Nah, ternyata orang tua kita itu ketika meninggal dunia punya utang ya. Maka kemudian utang orang tua kita itu bisa kita yang membayarnya. Nah, berarti itu terjadi suatu muamalah yang namanya doman, ya, menanggung utang orang lain. Jadi sebenarnya kalau seseorang meninggal, ini sebenarnya ya hukum asalnya yang membayar utang itu ya dirinya sendiri yang meninggal itu. Itu hukum asalnya. Maka dari itu dalam pembagian waris, sebelum harta waris itu dibagikan kepada para ahli waris, itu dipotong dulu dengan 3 potongan. Yang pertama dipotong dengan biaya penyelenggaraan jenazah. Itu diambil dari si mayit itu sendiri. Jadi misalnya biaya para penggali kubur, biaya kafan, ya, kain kafan, terus biaya macam-macam ya yang berkaitan dengan jenazah. Nah, itu semua menjadi tanggungan si mayit. Jadi dipotong dulu hartanya itu sebelum dibagikan, dipotong dengan biaya penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua, dipotong dengan utang. Ya, jadi utang-utang yang selama hidup itu menjadi tanggungan si mayit ya, ketika meninggal dia masih punya utang, itu dari mana itu pembayaran utangnya itu? Ya dari harta dia sendiri, bukan orang lain gitu. Ini hukum asal ya. Kemudian potongan yang ketiga itu adalah dipotong dengan wasiat. Ya, maksudnya di sini adalah wasiat harta. Jadi ketika masih hidup, seseorang mengatakan kalau aku meninggal misalnya nanti aku mau menyumbang 100 juta ke masjid di kampung kita. Nah, ketika masih hidup tuh belum dipotong 100 juta, tapi ketika meninggal, nah ini dipotong dulu ya. 100 juta itu tuh namanya wasiat. Ya, tapi wasiat ini ada ketentuannya, tidak boleh diberikan kepada ahli waris, misalnya
ayah meninggal lalu wasiatnya nanti hartaku 100 juta untuk istri atau 100 juta untuk anak laki-laki, itu tidak boleh karena namanya wasiat itu adalah tidak boleh kepada ahli waris, ya. Jadi kepada siapa itu? Kepada orang lain di luar ahli waris. Lalu ahli waris mendapat apa? Ya mendapat waris. Jadi ahli waris itu mendapat warisnya. Nah, wasiat itu kepada orang-orang di luar ahli waris. Nah, itu hukum asalnya, ya. Nah, tetapi nanti kalau untuk yang eh, hukum perkecualian yang itu keluar dari hukum asal atau berbeda dengan hukum asal, itu ada diantaranya adalah untuk utang yang mestinya ditanggung dibayar dari hartanya si mayit itu bisa ditanggung oleh orang lain, ya baik itu mungkin anaknya atau istrinya atau temannya atau yang lainnya. Nah, ini yang namanya doman. Ya, dulu di zaman Nabi pernah ada seorang laki-laki itu meninggal. Jenazahnya digotong kepada Nabi dengan maksud untuk disolatkan oleh Nabi. Itu sangat diharapkan karena ketika Nabi mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Wah, itu sesuatu yang sangat diharapkan. Nah, ada seorang laki-laki yang ketika jenazahnya dibawa oleh orang-orang ya kepada Nabi, Nabi bertanya dulu, hal taroka syai'an, apakah dia meninggalkan harta waris? Qalu la. Orang-orang mengatakan enggak ada harta waris yang ditinggalkan. Hal alaihi dain, apakah dia punya utang? Qalu, mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya, ini si mayit ini punya utang wahai Rasul, dinaron sebanyak 2 dinar, ya. Lalu apa kata Nabi? Nabi berkata, Sallu ala sahibikum. Solati sendiri temanmu itu. Nah, jadi begitu sabda Nabi. Jadi ini kalau Nabi ngomong seperti itu tuh kalimat halus sebenarnya. Maksudnya aku tuh nggak mau nyolatin orang yang mati dalam keadaan berhutang, nggak mau sholatin sendiri gitu. Wah, itu kerugian besar kan. Nah, tapi untungnya Alhamdulillah di majelis itu ada seseorang yang namanya Abu Qatadah Al-Ansori, orang Ansor. Dia mengatakan, ya Rasulullahi, huma alayya. Wahai Rasulullah, dua dinar itu menjadi tanggungan saya. Saya yang bayar. Nah, seperti itu. Lalu Nabi baru mau menyolatkan mayit itu. Disitulah terjadi yang namanya muamalah doman. Jadi seseorang menanggung utangnya orang lain, ya, namanya doman. Nah, sedikit saya lanjutkan sebelum saya masuk ke materi doman. Ini mau melanjutkan ceritanya tadi ya. Jadi Nabi akhirnya awalnya tidak berkenan menyolatkan jenazah itu karena punya utang, tapi kemudian berkenan karena ada yang menanggung utangnya. Nah, kira-kira 2 atau 3 hari kemudian, Nabi itu bertemu dengan si penanggung utang itu, namanya Abu Qatadah itu. Nabi mengatakan, Kaifa halu dinarain? Gimana yang 2 dinar itu? Udah kamu lunasin belum? Orang itu mengatakan, baru saja hari ini saya lunasi. Jadi komitmen untuk menanggung utang itu ya pada saat mau disolati itu, tapi pembayarannya ternyata tertunda sekitar 2 atau 3 hari gitu. Nah, lalu apa sabda Nabi? Kalau begitu baru hari ini kulitnya dingin, gitu. Jadi baru hari ini kulitnya dingin, gitu. Berarti artinya walaupun ada komitmen yang akan menanggung utang, itu kulitnya itu panas, nggak nyaman. Orang yang meninggal dalam keadaan punya utang itu ternyata kulitnya itu terasa panas, ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah ya. Padahal sudah ada yang menanggung loh itu. Baru terasa dingin itu ketika
orang yang berkomitmen menanggung utang itu betul-betul melunasinya gitu. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi mudah-mudahan kita semua ini nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan punya utang gitu ya. Kalaupun ada yang menanggung utang, utang kita mungkin teman kita atau siapa gitu ya, itu tolong segera dilunasi ya. Karena kalau tidak segera dilunasi, ternyata itu kalau di alam kubur ya mungkin dia pernah melakukan dosa apa, itu kulitnya itu panas, terasa panas, tidak nyaman bagi ahlul kubur ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baik. Nah, itu sebagai pengantar supaya kita tahu. Oh, ada satu lagi. Ini pengantar yang penting juga. Jadi ada dua materi yang masih tersisa. Yang sore ini namanya doman, ya, menanggung utang orang lain. Yang satu lagi itu namanya hawalah, pemindahan utang. Nah, ini beda dengan muamalah-muamalah sebelumnya. Seperti apa namanya, utang piutang atau ijaroh atau jual beli dan lain-lain. Nah, apa bedanya doman kemudian hawalah ya dengan yang lain? Bedanya begini. Jadi doman dan yang besok kita pelajari yaitu namanya hawalah ya. Hawalah itu pemindahan utang atau pengalihan utang. Dengan doman ya, itu muamalah yang dilakukan tiga pihak. Ada tiga pihak yang terlibat. Sementara eh, yang kita pelajari sebelumnya seperti riba atau utang piutang ya, atau mungkin pernah mengikuti kelas saya mempelajari jual beli ya dan lain-lain itu bukan tiga pihak tapi dua pihak ya. Jadi kalau misalnya dain ya utang atau pinjaman itu berapa pihak yang terlibat? Jawabannya dua. Tapi kalau doman ini yang terlibat tiga pihak. Nah, begitu juga besok materi hawalah itu tiga pihak. Jadi kalau doman atau penanggungan utang itu yang terlibat itu tiga. Satu yang eh, penanggung utang. Ya, kemudian yang kedua itu namanya pihak yang ditanggung utangnya. Nah, ketiga itu adalah pihak yang menerima tanggungan. Jadi itu ada tiga pihak. Kalau dalam kisah tadi yang saya ceritakan, ketika ada laki-laki yang meninggal kan, dibawa jenazahnya kepada Nabi. Nah, lalu ada yang mengatakan itu 2 dinar yang menjadi utangnya mayit itu saya yang menanggung. Itu namanya yang menanggung. Ya, bahasa Arabnya domin. Nah, lalu si mayit yang ditanggung itu adalah disebut yang ditanggung atau madmun alaihi. Jadi ada domin yang menanggung, kemudian ada madmun alaihi yang ditanggung. Nah, tapi ada pihak ketiga nih, namanya madmun lahu, pihak yang menerima tanggungan. Yang menerima tanggungan dalam kisah tadi itu siapa? Yaitu seseorang yang memberikan utang kepada si mayit. Itu pihak ketiga. Ya, dia memberikan utang 2 dinar kan. Nah, lalu ada yang menanggung utang 2 dinar itu. Nah, yang menanggung itu namanya domin, penanggung. Lalu si mayit itu namanya pihak yang ditanggung ya atau tertanggung. Nah, tapi yang menerima tanggungan itu bukan si mayit, yang menerima itu ya pihak lain yang memberikan utang kepada mayit itu. Yang dalam hadis itu memang tidak disebutkan, tapi jelas itu ada pihak ketiga yang memberikan utang kepada si mayit. Nah, jadi itu ada tiga pihak. Nah, sementara kalau muamalah sebelumnya itu dua pihak ya, seperti misalnya dain itu berarti ada adain namanya pemberi utang, kemudian almadin namanya. Almadin itu orang yang berutang atau debitur. Jadi dua pihak, bukan tiga. Ya, begitu juga pinjaman itu juga dua pihak namanya mukrid dan mustakrid. Mukrid itu yang memberi pinjaman, mustakrid itu yang
menerima pinjaman. Jadi ada yang memberi pinjaman, yang menerima pinjaman. Nah, tapi kalau doman dan besok kita pelajari namanya hawalah, itu bukan dua pihak, tapi tiga pihak. Nah, kemudian ada juga karakter yang unik pada materi doman dan hawalah besok, itu apa namanya, muamalah di antara pihak-pihak itu dalam kategorinya termasuk muamalah tanpa akad, ya. Jadi muamalah itu ada yang dengan akad, ada yang tanpa akad. Kalau dengan akad itu ada dua pihak yang masing-masing itu harus sepakat, ya, diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Itu dua pihak. Tapi ada jenis muamalah yang tanpa akad, artinya tidak memerlukan dua pihak yang bersepakat. Satu pihak menyatakan kehendaknya pada pihak lain itu sudah mengikat. Ya, walaupun pihak lain tidak setuju, itu tidak mengakibatkan muamalahnya itu tidak bisa jalan, ya, tetap bisa jalan. Itu namanya muamalah tanpa akad, ya, yang sifatnya memang sepihak dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin belum belajar tentang konsep muamalah, konsep akad, ya, itu ada materinya, ya. Ada materi tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, ya. Ada yang muamalah dengan akad seperti akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa, tapi ada juga muamalah tanpa akad. Jadi secara sepihak menyatakan kehendaknya dari pihak pertama ke pihak kedua, itu tidak mewajibkan pihak kedua setuju. Setuju atau enggak setuju tetap berlaku hukumnya. Ya, contohnya ya doman. Doman ini ketika orang yang menanggung utang, yang penanggung, ya. Tadi namanya Abu Qatadah Al-Ansari, dia mengatakan 2 dinar ini menjadi tanggungan saya. Itu walaupun pihak lain misalnya mengatakan nggak setuju, pihak yang memberi utang nggak setuju, itu nggak bisa, itu tetap sudah sah itu, ya. Sama halnya contoh yang lain, tapi ini di luar konteks muamalah maliyah, ya, muamalah yang sifatnya menggunakan harta atau mal, yaitu di muamalah apa namanya, hukum-hukum munakahat, hukum-hukum pernikahan. Itu kalau ada suami mentalak istri, itu sudah jatuh talak walaupun istri itu enggak setuju. Jadi menjatuhkan talak itu bukan akad namanya, ya. Istri setuju enggak setuju, ketika suami mengucapkan akad saya ceraikan kamu, itu sudah jatuh talak langsung, walaupun istri mengatakan tidak, A-nya banyak banget, ya, tidak, gitu. Itu tuh tetap jatuh talak gitu loh, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini akan kita bahas dalam beberapa pokok bahasan, pengertian doman atau sinonimnya kafalah, ya, kemudian hukumnya, kemudian rukun dan syaratnya, serta ini perbandingan, ya. Doman ini kan menanggung utang atau resiko keuangan pihak lain. Ini dengan asuransi bagaimana? Nah, ini ada pembahasannya sendiri, ya. Oke, baik. Yang pertama tentang pengertian dari doman atau kafalah. Jadi kafalah atau doman itu sinonim, ya, dalam fikih Islam. Hanya nanti ada sedikit perbedaan dalam kebiasaan para ulama dalam penggunaannya. Kalau doman itu digunakan untuk penanggungan yang sifatnya finansial, ya. Tapi kalau kafalah itu menanggung yang sifatnya bukan keuangan, tapi menanggung personal, menanggung orang lain atau menjamin orang lain, ya. Misalnya ada orang yang ditahan oleh polisi, terus dia sakit mau berobat, polisinya nggak ngasih izin, khawatir orangnya lari. Nah, ini ada orang lain yang mengatakan saya yang menjamin, Pak, dia nggak akan lari, saya yang menjamin. Nah, itu namanya kafalah, ya. Jadi semacam doman yang menanggung
orang lain, tetapi yang sifatnya itu bukan finansial tapi personal. Nah, kafalah ini dalam pengertian lugah artinya adalah ad-dhammu, artinya penggabungan atau pengumpulan ad-dhammu, ya. Bisa juga berarti iltizam. Ya, al-iltizam artinya keharusan, garis miring kewajiban atau obligation. Nah, apa arti kafalah atau doman dalam pengertian syariah? Nah, ini ada definisi dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, juz 6 halaman 1. Al-kafalatu hiya, kafalah adalah dhammu zimmatid dhamin ila zimmatil madmuni anhu fi iltizamil haqqi ay fiddain. Kafala adalah penggabungan tanggungan pihak domin, pihak yang menjamin atau menanggung, ila zimmatil madmuni anhu, ya, kepada tanggungan pihak yang dijamin atau yang ditanggung, fi iltizamil haq, dalam menunaikan hak, yaitu dalam pembayaran utang atau penunaian kewajiban utang. Nah, jadi maka dari itu materi doman atau slice, ya, slice garis miring kafalah ini memang cabang dari pembahasan utang. Ya, jadi utang ini memang hukum pokok yang ini nanti sebenarnya banyak hukum-hukum yang lain yang basisnya atau dasarnya itu adalah utang. Kemarin sudah kita bahas, setelah membahas utang itu ada pembahasan apa namanya, utang dan pinjaman, ya. Lalu ada pembahasan jaminan utang, ya. Jadi kalau orang utang piutang itu eh, boleh ada yang namanya jaminan utang atau rohan. Nah, sekarang kalau utang piutang itu ada juga hukum ketika satu pihak itu menanggung utangnya pihak lain. Nah, itu namanya kafalah atau doman. Ya. Contohnya si A laki-laki menikah dengan B perempuan, tapi A tidak punya uang untuk membayar mahar secara tunai. Jadi sebenarnya kalau ijab kabul dalam akad nikah itu yang bagus ya maharnya itu dibayar tunai gitu. Tapi kalau dibayar utang boleh apa tidak Ustadz? Boleh, tidak haram. Ya, persoalannya malu apa nggak malu kan? Soalnya kan biasanya ijab kabul itu ditonton oleh orang banyak gitu loh. Kok ditonton kok dibayar secara utang? Aduh gimana ya? Orang enak gitu ya. Tapi sebenarnya secara syariah boleh loh. Ya, kalau kepepet sekali sebenarnya boleh gitu. Jadi jangan dianggap itu kalau dibayar secara utang itu tidak sah. Itu sah, itu secara syariah sah gitu. Ya, nah ini harus kita pahami walaupun jarang atau mungkin tidak kita jumpai akad nikah itu kemudian maharnya utang, ya. Mungkin nggak kita jumpai tapi bukan berarti itu haram atau tidak sah gitu ya. Itu boleh. Nah, ini misalnya sebagai contoh si A ini nikah dengan si B, tapi A tidak punya uang untuk membayar mahar secara tunai, misalnya maharnya 10 juta rupiah. Ya, ini yang wajar-wajar saja. Kadang-kadang kan kita di berita-berita itu ada mahar 2 miliar dibayar menggunakan apa itu giro atau cek itu ya. Ada tuh itu kasusnya itu orang yang sudah tua umur 70 menikahi wah, masih gadis 20-an tahun. Maharnya 2 miliar. Wah, senang sekali mereka itu orang tuanya, mertuanya. Ternyata itu tipuan. Bayangkan itu nggak ada duitnya, zong. Nah, mendingan yang sederhana lah gitu. Ngapain mahar biar kelihatan keren 2 miliar. Ya ternyata tuh nol, nggak ada duitnya. Mendingan 10 juta misalkan. Tapi 10 juta juga nggak ada. Misalnya ya udah dibayar utang. Nah, setelah terjadi
akad nikah, ya maharnya utang, datang si C, yang C ini menanggung oh, uang mahar yang menjadi kewajiban si A. C datang kepada si A, ya ini maharmu atau utang maharmu ini aku yang bayar, jangan khawatir. Nah, itu namanya doman, ya. Contoh lain, D punya utang kepada E dan ternyata D tidak mampu membayar. Kemudian datang si F yang menanggung utangnya si D kepada si E. Ya, ini contohnya yang terjadi tadi di masa Nabi itu ya. Tapi ini kan orang yang dibayarin atau ditanggung utangnya ini bukan posisi meninggal dunia, tapi masih hidup. Ya bedanya itu. Nah, istilah doman dan kafalah artinya sama, hanya saja menurut kebiasaan atau uruf di kalangan fuqaha, ya, eh, istilah doman itu untuk jaminan dalam urusan harta benda, yaitu fil amwal. Sedangkan istilah kafalah untuk jaminan dalam urusan orang atau person, yaitu fin nufus, ya. Jadi itu perbedaannya di situ, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Ya. Nah, macam-macam kafalah itu ada dua, kafalah bil mal dan kafalah bin nafsi. Jadi kalau kafalah bil mal itu artinya seseorang menanggung, ya, kewajiban atau utangnya pihak lain. Nah, kalau kafalah bin nafsi itu akad untuk menghadirkan seseorang, ya. Misalnya seseorang itu menjamin orang lain untuk mengembalikannya ke tahanan. Misalnya ada tahanan yang keluar yang sakit ya untuk berobat. Awalnya minta izin berobat, nggak dikasih sama polisi misal. Lalu datang eh, bapaknya atau orang yang lain ya yang berpengaruh, dia bilang ini saya yang menjamin atau yang saya jadi jaminannya untuk dia tidak lari misalnya. Itu namanya kafalah bin nafsi. Ya, baik. Bagaimanakah hukumnya? Ya, pokok bahasan yang kedua. Hukum doman atau kafalah itu jais atau mubah, diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil Al-Quran ini surat Yusuf, surat ke-12 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu, mereka berkata, mereka ini siapa? Ini adalah orang-orang yang menjadi pekerjanya atau pegawainya Raja Mesir pada waktu itu. Ya, ketika Nabi Yusuf itu hidup itu kan di Mesir, ya. Ini penyeru-penyeru itu maksudnya ya orang-orang yang menjadi bawahan Raja Mesir pada waktu itu. Kalau mereka mengatakan nafkidu suwa al-maliki, kami kehilangan piala raja. Piala raja ini bukan piala kayak trofi kalau orang itu menang kejuaraan pencak silat atau kejuaraan karate atau bukan ya. Piala raja itu kalau dalam kitab-kitab tafsir itu adalah alat takar yang dimiliki Raja Mesir. Jadi alat takar semacam kalau di kita itu ya kayak apa ya? Kan biasanya kalau beli beras itu kan pakai takaran dari kaleng atau yang semisal itu tuh namanya Suwa al-Malik ya piala raja pada waktu itu. Nah, jadi ini mereka mengumumkan ini barang apa namanya alat takar miliknya raja ini hilang, waliman ja'abihi, dan siapa saja yang dapat mengembalikannya, himlu ba'irin, ya, akan memperoleh hadiah berupa bahan makanan seberat beban yang bisa dibawa unta, ya. Wa ana bihi za'im, dan saya yang menjaminnya, saya pokoknya menjamin
hadiahnya itu, ya. Nah, jadi ini bagian yang pertama, waliman ja'a bihi himlu ba'ir, siapa saja yang bisa mengembalikan barang yang hilang itu nanti akan mendapat hadiah bahan makanan misalnya gandum dan sebagainya yang beratnya itu seperti berat yang bisa dipikul unta. Jadi misalnya unta itu bisa memikul 100 kilo gandum misalnya. Kalau lebih daripada itu untanya sudah nggak mau jalan dia. Pokoknya yang masih sanggup dipikul onta, misalnya 100 kilo. Berarti ya 100 kilo gandum itu yang menjadi hadiahnya. Nah ini kalau yang bagian ini waliman ja'a himlu ba'ir ini dalam kitab-kitab fikih menjadi dalil sayembara atau kalau dalam istilah fikih itu namanya ji'alah atau ju'alah atau al-wa'du bil jaizah, janji untuk memberikan hadiah. Nah, ini dalil sayembara tadi itu ini ya waliman ja'abi himlu ba'ir yang kemudian ini syariat di masa Nabi Yusuf lalu dikukuhkan ulang di masa Nabi ketika para sahabat mengikuti sayembara karena ada seorang yang sakit, siapa yang bisa mengobati akan diberi hadiah kambing, lalu para sahabat mengikutinya, lalu Nabi setelah diberitahu, wah, Nabi membenarkan, artinya mentakrir, ya. Nah, mana yang menjadi dalil doman? Ini yang bagian kedua. Wa ana bi zaim, dan saya menjadi penjaminnya atau yang menanggung hadiahnya itu, ya. Nah, ini adalah dalil pertama dari doman, ya. Nah, yang kedua itu ada satu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdillahi, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazati rajulin, telah didatangkan kepada Nabi jenazah seorang laki-laki liusolliya alaihi, agar Nabi menyolatkannya. Faqal, lalu Nabi bersabda, hal taroka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu, maksudnya harta waris. Qalu la, tidak, kata para sahabat itu. Qal, Nabi berkata lagi, hal alaihi dainun, apakah dia punya kewajiban utang? Qalu na'am, dinaroni, para sahabat mengatakan ya, utangnya 2 dinar. Faqal, maka lalu Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, solatilah temanmu itu, solati sendiri, maksudnya Nabi nggak mau menyolatkan, solati sendiri. Qalu Abu Qatadah, berkatalah Abu Qatadah, huma alayya ya Rasulallahi, huma keduanya 2 dinar itu alayya menjadi kewajiban saya atau tanggungan saya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fasalla alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menyolatkan orang itu, ya. Jadi Nabi awalnya nggak mau, tidak berkenan karena meninggal dalam keadaan berutang, ya. Tapi setelah ada yang menanggung utangnya, barulah Nabi berkenan menyolatkan orang itu. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Nah, ini memperjelas tadi ya yang di dalam Quran wa ana bihi zaim, saya menanggung, ya. Nah, ini menanggung ini yang seperti apa? Nah, secara konkretnya ya inilah yang dibolehkan di dalam Islam sebagaimana di dalam kisah yang ada di dalam hadis ini. Nah, dalil lain adalah hadis Nabi, al-ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun. Barang pinjaman itu wajib dikembalikan. Al-ariyatu mu'addatun ini
hukum yang berkaitan dengan hukum ariyah pinjam pakai, wazaimu gharimun, ya, sedangkan orang yang menjamin itu gharim, itu sama dengan orang yang berutang, yaitu artinya ya wajib menunaikan utang itu, ya. Maksudnya utang ini adalah utangnya orang lain, ya, dia menjamin atau menunaikan utang itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, pokok bahasan berikutnya rukun dan syaratnya bagaimana? Rukun kafalah atau doman menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi ada 5. Yaitu yang pertama itu namanya domin, pihak yang menjamin, garis miring menanggung, ya. Syaratnya apa? Mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum, ya, disebut ahliyatut tasarruf. Jadi tidak sah kalau kafalah itu dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz atau misalnya oleh orang gila, ya, atau orang yang dipaksa. Ini kemarin sudah saya jelaskan ahliyatut tasarruf itu ada 3. Kecakapan melakukan perbuatan hukum itu yang pertama dia akilun, berakal. Kemudian mumayyizun, mumayyiz. Ketiga mukhtarun, dia bisa memilih, tidak dipaksa, ya. Nah, rukun yang kedua itu namanya madmun anhu. Madmun anhu itu artinya pihak yang dijamin atau ditanggung. Ya, kalau disingkat ya tertanggung, pihak tertanggung. Baik dia dalam keadaan hidup atau mati. Jadi pihak yang ditanggung itu tidak harus sudah mati, dalam keadaan hidup juga boleh. Ya. Nah, seperti contohnya tadi ada laki-laki yang dia itu nikah, ya, maharnya utang, lalu datang orang lain. Nah, utangmu aku yang bayar, utang maharmu aku yang bayar. Itu dia masih hidup. Jadi tidak disyaratkan pihak tertanggung itu sudah meninggal, itu tidak menjadi syarat, ya. Kemudian ada pihak ketiga yaitu pihak yang menerima jaminan, itu disebut madmun lahu, ya, yaitu pihak yang berhak atas utang yang betul-betul nanti akan menerima pembayaran utang itu ya dia. Nah, kalau dalam kisah yang tadi di zaman Nabi tadi, nah, pihak ketiga ini tidak diketahui siapa, tapi jelas itu ada pihak lain yang memberi utang kepada si mayit tadi yang awalnya Nabi tidak berkenan menyolatkan karena masih punya utang, lalu kemudian berkenan setelah ada orang yang menanggung utang si mayit itu. Nah, ada yang keempat yaitu sesuatu yang dijamin atau madmun, yaitu utang atau al-ain al-madmuna atau suatu barang yang dijamin, yang barang itu ada resiko rusak atau hilang atau apa, maka ketika ada pihak yang menanggung, jangan khawatir kalau ini hilang atau rusak saya yang menanggung, itu juga termasuk doman, ya. Misalnya ada orang usaha laundry. Nah, ketika usaha laundry itu ada risiko apa namanya, pakaian yang dilondrikan itu secara tidak sengaja itu rusak. Ya, berarti yang bertanggung jawab siapa? Pihak laundry. Misalnya pihak laundry ada order untuk mencuci baju, tapi bajunya itu mungkin kainnya mahal, ya. Mungkin kainnya dari sutra atau apalah gitu, satin atau apa yang lembut sekali. Ternyata kurang hati-hati itu yang mencuci itu, ya. Ternyata sobek. Wah, kalau sobek seperti ini berarti kan merusak harta orang, ya. Nah, merusak harta orang itu kan kemarin sudah saya jelaskan. Orang yang merusak harta orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja, dia harus bertanggung jawab dan berutang, ya. Ada satu kaidah fikih, man atlafa mala ghairihi amdan au khotoan fahuwa dominun wa gharimun. Jadi barang siapa yang merusak harta orang lain
baik sengaja atau tidak sengaja, maka berarti dia dominun, dia itu menanggungnya, bertanggung jawab. Wa gharimun, dan berutang. Ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ada 3 sebab utang ya. Pertama itu akad, kedua merusak harta orang, ketiga itu qord. Nah, itu kita review lagi. Nah, jadi ketika ada misalnya orang membuka laundry, wah dia terus jadi khawatir gitu ya, karena kalau merusak dia harus mengganti. Lalu ada saudaranya, pamannya kaya. Dah kamu nggak usah khawatir, pokoknya kalau kamu melondri, ada cucian yang rusak, saya yang menanggungnya. Nah, ini berarti ini namanya doman nih, namanya doman ya. Jadi utangnya bukan utang duit ya, tapi utangnya itu karena merusak harta orang secara tidak sengaja oleh laundry itu. Kan ketika dia nyuci bisa jadi eh, kain atau baju yang dicuci itu rusak karena tidak tahu misalnya ini barangnya sangat halus sekali ya. Ketika agak kasar mencucinya, wah ternyata sobek misalnya gitu. Nah, syarat untuk dain itu, utang itu sudah tetap, sudah sabit. Artinya sudah ada sebab utangnya. Nah, sebab utang itu secara garis besar ada 3, yaitu sudah ada akad, ya, utang yang disebabkan oleh akad, misalnya akad jual beli tapi tidak tunai, atau sewa menyewa tapi tidak tunai, ya. Kemudian itlaful mal, ya, merusak harta orang itu juga sebab utang. Kemudian qardun, pemberian pinjaman itu juga penyebab utang, ya. Kemudian maklumun, diketahui dengan jelas, misalnya berapa rupiah, ya, 10 juta, 20 juta, 1 miliar, 2 miliar, jadi harus diketahui dengan jelas. Nah, rukun yang kelima itu adalah sigot, redaksi pengucapan ijab, penawaran, dan redaksi pengucapan kobul, ya, penerimaan terhadap ijab. Hanya disyaratkan ijab saja dari pihak yang menjamin atau menanggung menurut jumhur atau mayoritas ulama. Tidak disyaratkan adanya kobul dari pihak yang dijamin atau ditanggung. Ya, ini tadi ini berarti ciri dari muamalah yang namanya muamalah tanpa akad. Jadi secara sepihak itu hanya ijab saja. Kobul itu kalau tidak ada nggak masalah. Ya, jadi tidak disyaratkan adanya kobul itu. Apalagi kalau kita ingat hadis tadi, yang dijamin atau ditanggung utangnya itu kan orang yang meninggal. Itu tidak disyaratkan dia itu mengucapkan kobul gitu. Bayangkan kalau utangnya ditanggung, utangmu saya tanggung ya. Terus mayitnya bicara, syukron ya akhi. Wah itu malah geger nanti ya. Wah, ada mayat hidup misalnya. Jadi tidak disyaratkan adanya kobul. Jadi mau kobul atau tidak kobul, pokoknya kalau ada satu pihak yang mengatakan ini utang seseorang ini saya tanggung atau saya jamin, itu sudah sah gitu. Itu namanya muamalah tanpa akad. Ya, secara sepihak sudah sah dan berlaku hukumnya. Nah, syarat sigot ini ada 3. Pertama, menggunakan lafal atau redaksi yang menunjukkan kewajiban untuk menjamin, baik sharih, terang atau jelas, maupun sindiran atau kinayah. Contoh lafal yang sharih, ya, redaksi yang jelas ya. Domantu dainaka ala fulanin. Aku jamin utangmu atas fulan. Contoh lafal yang kinayah. Ad-dain alladzi laka ala fulanin huwa alayya. Utang yang ada padamu atas fulan, maka itu menjadi kewajibanku. Ya, jadi intinya bisa menggunakan lafal yang sorry, yang eksplisit, bisa yang sindiran. Ya, nah syarat sigot yang kedua, akadnya munajas, artinya terlaksana secara langsung tanpa syarat.
Jadi tidak sah kalau akadnya digantungkan atau ditaklik pada sesuatu syarat. Jadi tidak sah mengatakan kalau fulan datang dari perjalanan, maka aku akan menjamin utangmu atau menanggung utangmu pada si fulan. Ya, aku bayar deh utangmu. Tapi kalau si fulan itu datang dari perjalanan, itu artinya menggantungkan, mentaklik, ini tidak boleh. Jadi harus munajas, ya, tidak digantungkan pada sesuatu. Syarat yang ketiga dari redaksi ijab dan qabul yaitu tidak bersifat temporal. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan saya akan menanggung utangmu selama 1 bulan. Jadi ya saya akan menanggung utangmu, titik. Tidak boleh diberi tempo atau penetapan jangka waktu. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah pembahasan tentang asuransi, maksudnya asuransi yang konvensional dikaitkan dengan doman ini. Nah, ini saya kutipkan tambahan materi ini dari kitab An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam. Karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani, halaman 283, beliau mengatakan asuransi atau dalam bahasa Arabnya takmin tidak sah dan hukumnya haram. Jadi ini asuransi konvensional. Alasannya apa? Beliau mengharamkan asuransi. Yang pertama, karena objek akad dalam asuransi itu menyalahi syariat. Objek akadnya apa? Itu namanya janji atau komitmen. Dalam bahasa Arabnya ta'ahud. Ya, janji atau komitmen. Yaitu janji atau komitmen dari siapa? Dari perusahaan asuransi kepada siapa? Kepada pemegang polis. Itu istilah teknis untuk peserta asuransi yang terikat perjanjian dengan perusahaan asuransi. Apa janji perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau nasabah, ya? Dia berjanji akan memberikan dana pertanggungan jika syarat-syarat cairnya dana pertanggungan itu ada. Misalnya orang yang pemegang polis itu meninggal dunia, nanti cair DP-nya, dana pertanggungan, bukan DP itu uang muka, bukan. Jadi memang DP itu juga kadang digunakan untuk istilah asuransi untuk dana pertanggungan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ketika pemegang polis itu dia memenuhi syarat untuk turunnya DP, yaitu ada risiko-risiko yang terjadi. Misalnya kalau terjadi kematian, namanya risiko apa namanya, ya, biasanya risiko yang terkait dengan jiwa, ya. Ada yang kemungkinan terkait bukan kematian, ya, tapi misalnya ada asuransi kebakaran, ya, dan sebagainya, macam-macam. Nah, objek akad ini, janji atau komitmen ini tidak dikenal dalam muamalah Islam. Dalam Islam itu, objek akad itu hanya dua, apakah barang atau jasa. Nggak ada, akad itu objeknya itu adalah janji atau komitmen seperti halnya asuransi. Ya, jadi ini letak kebatilan yang langsung mengarah kepada rukun akad. Ya, rukun akad dalam akad-akad muamalah itu ya ada dua pihak yang berakad, ada objek akad, ada ijab qabul. Nah, ini objek akad ini fatal sekali sehingga akadnya itu akhirnya menjadi tidak sah atau batal. Nah, alasan yang kedua, haramnya asuransi karena asuransi ini menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani tidak sesuai dengan akad doman atau kafalah tadi. Jadi doman atau kafalah itu menjadi tolak ukur untuk menilai asuransi gitu. Nah, jadi dalam akad doman itu ada 3 pihak yang terlibat. Pertama penjamin atau penanggung, ya.
bahasa Arabnya domin. Kemudian yang dijamin atau madmun anhu, ya. Yang ketiga yang menerima jaminan madmun lahu. Kalau dalam kisah di zaman Nabi tadi, yang menjamin atau menanggung ini Abu Qatadah, ya. Yang ditanggung siapa? Si mayit yang dibawa kepada Nabi untuk disolatkan, tapi Nabi nanya dulu, ini dia meninggalkan warisan enggak? Tidak, Nabi. Lah dia itu punya utang enggak? Punya, Nabi, 2 dinar. Ya udah, sholat sendiri ya temanmu itu. Nah itu yang dia itu yang disebut madmun anhu, pihak yang dijamin atau tertanggung. Kemudian ada pihak ketiga yang menerima jaminan garis miring tanggungan, namanya madmun lahu, yaitu pihak ketiga yang memberi utang kepada si mayit pada saat hidupnya. Nah, jadi doman itu ada 3. Sementara kalau dalam asuransi itu hanya 2 pihak saja. Pertama, perusahaan asuransi sebagai penanggung atau penjamin. Yang kedua, itu yang menerima jaminan, yaitu peserta asuransi atau istilah teknisnya pemegang polis. Mana satu lagi pihak yang tertanggung? Tidak ada. Atau dirangkap oleh penerima tanggungan. Jadi penerima tanggungan sekaligus pihak tertanggung. Itu kalau dalam Islam ya, itu 2 pihak yang berbeda orang, antara pihak yang ditanggung dengan pihak yang menerima tanggungan. Itu adalah 2 pihak yang berbeda, bukan pihak yang sama. Nah, apalagi di dalam kitab Nidham Iqtisad itu juga diterangkan bahwa dalam Islam pihak yang disebut dengan domin, pihak penanggung, itu tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam doman yang dilakukannya. Nggak ada. Jadi yang namanya doman itu merupakan akad sosial atau istilah bahasa Arabnya itu akad tabarruat. Akad yang memang sifatnya sosial untuk menolong orang, bukan akad komersial atau muawadhah yang bertujuan untuk mendapatkan untung. Tidak, yang namanya doman itu ya memang tidak bertujuan untuk komersial. Nah ini bedanya dengan asuransi konvensional. Kalau asuransi konvensional, perusahaan asuransi itu kenapa kok dia itu berani menanggung? Ya iyalah, wong dia mendapat uang dari pihak yang ditanggung yang namanya premi. Premi itu ya iuran bulanan yang harus dibayar oleh pemegang polis. Nah, inilah duit-duit ini yang kemudian membuat dia itu berani menanggung resiko. Ya, nah ini beda dengan Islam. Jadi ketidaksesuaian yang lain antara asuransi dengan akad doman. Dalam doman pihak pertama yaitu penjamin tidak menerima uang atau lainnya dari pihak yang menerima jaminan atau madmun lahu. Sedang dalam asuransi, pihak pertama yaitu domin, penjamin, menerima uang premi yang wajib dibayarkan oleh pihak yang menerima jaminan atau madmun lahu. Ya, jadi sebenarnya muamalah yang namanya asuransi itu ya, yang konvensional itu kalau dalam Islam ya akad yang haram, ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Itu yang bisa saya sampaikan tentang doman garis miring kafalah, ya. Bagian dari pembahasan utang piutang. Jadi utang piutang itu banyak akad-akad yang berkaitan dengannya, ya. Di antaranya kemarin kita bahas jaminan utang atau rohen. Nah, ini kita bahas tentang penanggungan utang atau doman, ya. Istilahnya doman garis miring kafalah. Baik, terima kasih. Barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ini kayaknya masih ada waktu sekitar 15 menit, monggo dimanfaatkan. Kembali ke Kang Rangga, terima kasih. Siap. Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakallah khair, Ustaz. Oke, karena waktu terbatas, seperti biasa, saya ingin mempersilahkan bagi penanya ini
chat dulu aja, karena tadi udah duluan. Pak Waris Yadin, Bima NTB. Bismillah, Ustaz. Mohon maaf, izin bertanya terlebih dahulu karena mau maghrib. Bagaimana hukumnya jika saya membantu mengantar apa ini KKA atau orang tua ke pegadaian emas, sedangkan saya tahu bahwa gadai yang terjadi ada unsur bunga atau riba, apakah saya ikut berdosa? Mangga Ustaz. Ya tidak boleh ya, gade emas itu. Nah, gade emas itu eh sebenarnya bukan seperti yang kita bayangkan ya, kita menggadekan barang atau apa. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan faktanya ya. Sebentar, saya pernah membuat materinya kayaknya gade emas ya. Sebentar saya cari. Jadi saya jelasin dikit ya. Ya, Oke ya, baik, ini sebentar ya. Saya tunjukkan gade emas itu di mana masalahnya ya. baik Ustaz. Sambil menunggu gitu, saya juga menginformasikan. Oh, udah ketemu Ustaz. Ya. Jadi ini gade emas ya. Saya ada materinya. Mungkin nanti saya share juga. Jadi kalau gade emas itu adalah produk pegadaian berupa fasilitas pembiayaan dari pegadaian kepada nasabah dengan cara pegadaian memberikan utang atau qard kepada nasabah dengan jaminan emas baik perhiasan atau lantakan dari nasabah dalam sebuah akad gadai. Pegadaian selanjutnya mengambil upah atau ujroh atas jasa penyimpanan atau penitipan yang dilakukannya dia apa namanya menjadi pihak yang menjaga barang titipan berdasarkan akad ijaroh. Jadi gade emas itu intinya akad apa? Itu gabungan antara akad rohen dengan akad ijaroh. Jadi bukan akad rohen murni ya. Ini yang perlu kita cermati ini kayak gini ya. Jadi istilah gade emas itu jangan dibayangkan itu akadnya itu rohen ya. Bukan. Memang rohen, tapi rohen itu tidak berdiri sendiri. Itu nanti digabung dengan akad ijaroh. Nah, ijaroh ini yang kemudian menjadi basis mereka merasa berhak untuk mendapat ujroh. Jadi misalnya orang bawa emas katakanlah 5 gram. Emas 5 gram dibawa ke pegadaian. Pegadaian akan menaksir, oh 5 gram ya ini plafon nih pinjaman yang kita bisa berikan ya Bapak atau Ibu. Ini 5 gram sekarang harga emas itu 3.028.000 ya kita ambil 3 juta 3 kali 5 15 juta. Jadi kita plafonnya 15 juta ya. Nah, tapi ini kan Bapak atau Ibu kan nitip kan, nitip di kami. Jadi nanti ada jasa titipan 1 bulan itu 100.000. Jadi kalau ini nanti masa tenornya misalnya 1 bulan, berarti nanti ada tambahan 100.000 gitu. Jadi nanti itu seperti itu, prakteknya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bawa barang gadainya itu emas ditaksir, nanti diberi pinjaman, misalnya tadi ya misalnya 10 gram atau 5 gram ya, 5 gram kali 3 juta ditaksir. Sekarang emas itu mahal sekali loh. Emas itu tadi hari ini saya ngecek itu 3.028.000. Waduh, ini tanda-tanda kegawatan sebenarnya ini ya. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Nah, 3 juta misalnya bulatkan 3 juta kali 5, 15 juta. Nanti Pegadaian memberikan pinjaman nih Bapak, ini 15 juta ya. Nah, nanti pengembaliannya tetap 15 juta, tapi nanti ada tambahannya Pak. Tambahannya itu jasa titip di tempat kami sebulan 100.000. Nah, gitu tuh. Nah, ini bermasalah. Kenapa? Karena ini adalah multi akad. Multi akadnya sendiri itu tidak boleh. Akad rohen kok digabung dengan ijarah itu nggak boleh. Ya, apalagi ini akadnya kemudian memberi ziyadah atas utang atau qard. Nah, jadi ini dari fakta ini gade emas itu hukumnya haram karena 3 alasan. Pertama, ada pengambilan manfaat atas pemberian utang, yaitu utang yang disebut qard atau pinjaman. Jadi walaupun disebut ujroh atas jasa penitipan, namun hakikatnya itu adalah rekayasa hukum atau hilah untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik manfaat itu berupa tambahan atau ziyadah atau hadiah atau manfaat lainnya, itu tidak boleh. Ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika seseorang itu memberi pinjaman, jangan mengambil hadiah, nggak boleh. Jadi itu larangan Nabi itu jelas. Idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Lah ini Pegadaian memberi pinjaman. Loh, kok dia minta adanya fee atas jasa penitipan itu ya sebenarnya sama saja nggak boleh ya. Nah, di sini kemudian ada saya kutipkan juga dari Imam Ibnul Munzir, ada ijma kesepakatan ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberi pinjaman, maka tambahan itu adalah riba. Imam Ibnul Munzir mengatakan, wa ajma'u, mereka para ulama sepakat ala annal muslifa, bahwa kalau orang yang pemberi pinjaman idza syarata usrol salafi, jika dia mensyaratkan 1/10 dari nilai pinjaman, hadiatan au ziyadatan, baik sebagai hadiah atau baik sebagai hadiah atau tambahan, fa'aslah fa'ala dzalika, lalu dia memberikan pinjaman atas syarat itu, anna akhdahu az-ziyadata riba, maka tambahan yang dia ambil itu adalah riba. Jadi ini menurut saya ini nih kekeliruannya ini fatal ya. Fatwa apa namanya MUI yang menggabungkan akad rohen dengan akad ijarah ini menurut saya ini fatal banget ya kesalahannya ini. Ya, fatwa DSN Dewan Syariah Nasional MUI nomor 26 ya. Harusnya kalau rohen ya rohen aja, nggak boleh digabungkan secara binding atau mulzim atau mengikat dengan ijarah. Itu sudah pasti akan menimbulkan riba, di samping multi akadnya sendiri bermasalah. Nah, ini menurut saya fatwa DSN ini keliru ya. Jadi tidak boleh diamalkan. Nah, jadi kalau pertanyaannya gimana kalau saya ini mengantar ibu untuk gade emas di Pegadaian? Ya jangan, karena nanti akan terlibat riba itu ibu itu. Nggak boleh gitu ya. Jadi ibu itu menurut saya ya kita berikan edukasi ya, walaupun mungkin sulit atau gengsi itu urusan lain ya. Karena ini keliru loh, muamalahnya itu nggak boleh gitu loh. Ya, oke ya, saya kira itu. Makasih. Baik, jadi tidak boleh ya ikut antar. Baik, penanya berikutnya satu lagi penanya dari Medan ini. Mangga, siapa ini? Bunda Medan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi terkait tentang materi yang Ustadz sampaikan, ini ada kasus di keluarga saya Ustadz. Jadi ini ada orang yang berhutang kepada kami sebesar 1 M.
Nah, ini rekanan bisnis gitu Ustadz ya. Nah, qadarullahnya beliau ini sudah meninggal gitu. Nah, kemudian harta yang ditinggalkannya itu ada, hanya saja dari pihak keluarga almarhum itu tidak mau memberikan harta yang ditinggalkan itu Ustadz. Sehingga pada saat itu kami menggugat ke pengadilan. Nah, menggugat ke pengadilan, jadi ada sebuah ruko itu atas nama kami gitu. Gitu ya Ustadz ya. Dan itu sudah disepakati oleh almarhum. Kemudian itulah yang mau kami gugat Ustadz. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya kami kalah di pengadilan. Gitu, kalah di pengadilan gara-gara kami disuruh ada sogokan terhadap hakim gitu ya. Dan kami nggak mau mengambil jalan itu gitu. Dan pada akhirnya itu kalah Ustadz. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya ketika almarhum ini yang berhutang yang sudah meninggal ini dan ada ahli waris. Nah, atau ahli warisnya ini kan abang-abangnya mungkin gitu ya Ustadz ya. Nah, ini mereka menahan gitu. Padahal ada harta yang ditinggalkan gitu Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya secara Islam? Nah, kemudian di pihak kami bagaimana kami dan terus terang kami belum bisa untuk bersikap untuk ikhlas ya Ustadz, karena ada juga kewajiban yang harus kami bayarkan gitu. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya Ustadz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama, kalau ada orang meninggal dunia mempunyai kewajiban utang, utang itu dibayar lebih dulu sebelum hartanya itu diwaris. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan sebelum harta itu dari orang yang meninggal dibagikan kepada ahli waris itu ada 3 potongan. Satu dipotong dengan biaya perawatan atau penyelenggaraan jenazah, biaya ambulans, biaya tukang gali kubur, biaya kain kafan, macam-macam itu ditanggung oleh si mayit, diambil dari harta dia. Yang kedua, sebelum diwaris itu dipotong dengan utang-utang yang menjadi kewajiban si mayit. Lah ini kok malah keluarganya menghalang-halangi, itu nggak benar berarti. Atas dasar apa dia itu kok kemudian menghalangi pembayaran utang? Apa dia seneng bapaknya itu di alam kubur itu kulitnya panas karena masih punya utang? Kan begitu tadi Nabi itu ketika bertemu dengan Abu Qatadah yang katanya menanggung utangnya si mayit, ketemu 3 hari kemudian. Gimana itu yang 2 dinar sudah kamu bayar belum? Baru hari ini saya bayar wahai Nabi. Kalau begitu ya eh, kulitnya baru dingin hari ini si mayit itu. Jadi kalau orang punya utang tidak dibayarkan, apalagi dihalang-halangi oleh anak-anaknya sendiri atau mungkin saudaranya, itu berarti rela kalau saudaranya itu mendapatkan azab kubur. Kan itu kurang ajar. Harusnya ya dibayar. Kenapa ditahan? Mereka kan hanya memperhatikan sesuatu yang zahir, yang empirical, berupa harta. Wah ini kalau dibayar kita rugi deh, mengurangi hak kita. Ya itu memang resiko. Tapi dia nggak melihat di balik itu, ini bisa terancam azab kubur berupa panasnya alam kubur bagi pihak yang meninggal dalam keadaan belum dibayar utangnya itu ada azab kuburnya gitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi itu tidak benar itu, ya. Nah, yang kedua, itu mestinya kalau ada sengketa, solusinya itu bukan ke pengadilan, ya, tapi pengadilan agama. Sebenarnya itu ada 3 tahapan ya penyelesaian sengketa atau namanya dispute ya. Pertama itu musyawarah mufakat, 2 pihak rundingan. Yang kedua itu arbitrase atau tahkim, yaitu melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan. Namanya pihak ketiga itu mediator non hakim atau muhakkam. Kalau ini masih gagal menyelesaikan masalah, baru langkah ketiga itu ke peradilan syariah al-qadha asy-syar'i yang tidak menghukumi kecuali dengan syariah.
Jadi sebenarnya kalau kita itu menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri itu juga salah alamat, tidak boleh itu harusnya. Itu namanya berhukum kepada tauhid. Hukum selain hukum Islam itu diharamkan dalam Islam. Lihat surat An-Nisa ayat 60. An-Nisa ayat 60. Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka itu orang-orang munafik. Yuriduna ayyatahakamu, mereka itu hendak berhukum ila taghuti, kepada taghut, ya, berhukum kepada hukum-hukum selain Islam. Wa qad umiru, padahal sungguh umiru, mereka telah diperintahkan ayyakfuru bih, untuk mengingkari togut itu. Harusnya togut atau hukum selain Islam itu kita ingkari, itu perintah Quran. Kita ingkari itu ya jangan berhukum dengan hukum-hukum togut. Ya, hukum togut itu ya contohnya hukum yang dirujuk dalam masalah waris di pengadilan negeri. Hukum apa itu? KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu yang akan dijadikan hukum untuk menyelesaikan masalah waris di pengadilan negeri. Padahal KUH Perdata itu hukum apa? Itu hukum Belanda, hukum kafir, penjajah. Penjajahnya kita usir, hukumnya kok kita terapkan. Dan KUH Perdata itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, itulah yang akan dijadikan pedoman hakim-hakim pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa waris atau perhitungan waris. Itu udah salah alamat itu. Jadi kalau misalnya mau membagi waris ya bagi orang Islam, ya tidak ada kecuali dibagi menurut Islam. Bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut hadis, itulah hukum yang paling baik. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 50 Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukmal jahiliyah, hukum jahiliyah, yabghun, yang mereka kehendaki. Hukum jahiliyah ini bukan berarti terbatas pada hukum-hukum zaman dulu sebelum Rasulullah, tapi maksudnya hukum-hukum selain hukum Islam. Baik di zaman dulu sebelum Rasulullah diutus maupun hukum-hukum modern sekalipun yang tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari As-Sunnah, itu namanya hukum jahiliyah. Apa mereka itu menginginkan hukum jahiliyah? Allah bertanya kepada mereka dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat 50. Waman ahsanu minallahi hukman, hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Nah, surat Al-Maidah ayat 50 itu dibuka itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi harusnya ya kalau sengketa itu terjadi khususnya dengan sesama Muslim, ya baik itu saudara sendiri maupun orang lain tapi bukan saudara tapi Muslim, ya mestinya mereka itu punya pemahaman yang sama, satu frekuensi, bahwa sengketa-sengketa itu tidak boleh diselesaikan kecuali hanya dengan syariat Islam. Mestinya kan begitu. Kenapa kok ke pengadilan negeri? Nah, memang akhirnya ini yang menjadi persoalan, akhirnya lebih besar dari sekedar sikap individu yang tidak paham Islam, itu lebih besar daripada itu. Apa yang menjadi persoalan yang lebih besar itu adalah sistem yang ada. Karena sistem yang ada itu sekarang ya di Indonesia, sistem sekuler yang menyediakan 3 alternatif untuk menyelesaikan waris. Satu, dengan Islam, ya bisa dibagi sendiri oleh seorang ulama atau kepada pengadilan agama. Kedua, waris bisa dibagi dengan hukum Belanda, KUH Perdata, itu di mana? Di pengadilan negeri. Yang ketiga, waris itu bisa diselesaikan dengan hukum adat. Nah, ini berarti sistemnya memang sudah tidak benar. Yang namanya bagi orang Islam itu ya tidak boleh ada pilihan lain kecuali Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab itu ada ayat yang bunyinya
maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman atau perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, itu akan ada pilihan lain bagi mereka. Nggak boleh, itu dalam surat Al-Ahzab ayat 33 kalau nggak salah. Nah, itu nggak boleh. Jadi mestinya ya, itu kalau ada sengketa-sengketa waris itu ya pertama diselesaikan sendiri, musyawarah mufakat ya, tentu dengan acuan syariah. Kalau ini tidak berhasil, selesaikan pada tahap kedua dengan arbitrase atau tahkim, yaitu meminta bantuan pihak ketiga yang namanya muhakam, mediator non-hakim. Ya, dengan syariat juga tidak boleh yang lain. Nah, yang ketiga kalau nggak berhasil ya ke peradilan syariah, bukan peradilan negeri lah, malah larinya ke pengadilan negeri. Ya, ini berarti menjadi suatu pengalaman ya. Jadi nanti lain kali ya tidak boleh seperti itu. Nah, tapi juga memang ada peran ya, kesalahan dari keluarga mereka itu. Harusnya kalau ayah atau seseorang itu punya utang, ya dibayar dulu sebelum harta warisnya dibagi. Mereka nggak punya hak untuk menghalang-halangi pihak yang mempunyai hak tagih atau mempunyai piutang ya kepada almarhum. Ini udah kacau masyarakat kita ini, udah kacau, masyarakatnya kacau, sistemnya kacau pula ya. Ini naudzubillah summa naudzubillah min dzalik ya. Demikian ya jawaban saya, terima kasih. Ya, Masya Allah. Baik. Jazakallah khair Ustadz Siddiq Al-Jawi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Saya sampaikan mohon maaf kepada Pak Pristian, Pak Heri, ya, karena waktunya terbatas dan sudah menjelang berbuka. Dan wah, ini Ibu Dr. Ode ini udah nyalain kamera nih. Udah selesai Bu prakteknya. Baik, saya informasikan seperti biasa ini ada amanah untuk menyampaikan bahwa ada agenda yang luar biasa yang patut kita pertimbangkan untuk kita hadiri. Ya. Yaitu tidak bosan-bosannya saya menyampaikan ada agenda-agenda yang akan diselenggarakan oleh bisyara.id ya di sini yang sudah terselenggara kemarin agenda daulah ya, dan hari ini ada agenda ngabuburit Ramadan Planner. Ini sudah berlangsung hari ini alhamdulillah, dan ini dia ikutin kelas PASI Sekolah Pengelola Syirkah ya untuk upgrade ilmu muamalah agar bisnis kita berkah sesuai syariat Islam dengan benar ya. Dan juga ini ada kelas, ada materi tentang finansialnya, ada materi tentang struktural bisnisnya, pemetaan SDM, ada juga tentang penanaman mindset ya, mindset yang matang tentunya, dan juga belajar tentang membuat proposal bisnis yang bisa meyakinkan investor untuk invest di bisnis kita. Nah, ini sangat cocok nih untuk diikutin ya. Dan juga ada workshop franchise syariah. Mangga silakan ikutin, insya Allah akan diselenggarakan di bulan Agustus ya. Dan ini spesial untuk peserta ngabuburit Ramadan Planner ini. Silahkan kalau mau ikut untuk 2 event, tebus murah 2 event ini hanya 9 juta saja. Tinggal klik link yang sudah saya sematkan di kolom chat, di kolom komentar ya. Mangga hubungi aja adminnya di 0822 27 27 3110. Begitu, jadi silahkan tidak usah malu, tidak usah sungkan untuk tanya-tanya terlebih dahulu aja ya, chat. Monggo, kalau misalkan mau ikut satu event gimana? Nah, tanya aja itu di WA 08222 727 3110. Baik. Baik, saya ucapkan terima kasih, tapi sebelumnya seperti biasa ada closing statement dari Guruna. Mangga Ustaz, tafadhol. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Demikian tadi kajian kita mengenai apa yang disebut dengan doman atau kafalah, yaitu satu pihak yang menanggung utang pihak yang lain.
Ada satu lagi materi yang berkaitan dengan utang. Besok masih kita ketemu lagi satu kali, yaitu yang namanya hawalah, hukum pemindahan utang atau pengalian utang. Ya, bagaimana hawalah itu? Ikuti terus kajian kita, jangan kemana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah ya, dan bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Baik, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq ladaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadi Aljawi. Amin amin Allahumma amin. Matur suwun. Pamit.